Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas hingga mendekati kawasan Bandara Cilikriwut. Untuk melakukan pemadaman, selain menerjunkan tim Dewasa ini teman-teman, jumlah sumber daya alam di Indonesia kian lama kian terkuras. Banyak sekali problematika dan dinamika yang terus dihasilkan. Bagaimana cara seseorang dan bagaimana masyarakat untuk menghasilkan dan mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran. Permasalahan lingkungan hidup masih menjadi tanggung jawab kita semua dan tanggung jawab besar. Karena hal ini menyangkut kualitas kehidupan yang akan datang. Eksploitasi sumber daya alam dan juga lingkungan hidup telah menyebabkan semakin banyak buruknya kualitas lingkungan hidup, khususnya sumber daya alam. Maraknya kerusakan alam seperti ekosistem, lautan, rusaknya sebagian besar hutan yang mengancam, yang dimana hutan menjadi paru-paru dunia, dan apabila tereksploitasi secara berlebihan akan menyebabkan kerusakan yang sangat fundamental. Teman-teman semua, kurun waktu dalam 1,5 tahun banyak sekali terjadi kerusakan alam, baik lingkungan, pencemaran lingkungan, dan masih banyak lagi. Dan di sini saya akan lebih menekankan pada permasalahan alam, yakni kerusakan hutan, yang dimana kerusakan hutan ini bukan lagi menjadi permasalahan lingkungan, melainkan menjadi permasalahan sosial. Dan teman-teman melihat banyaknya kasus kebakaran hutan, kita akan bisa merefleksikan diri kita apabila kita ada di tahun-tahun yang akan datang. Kita dapat memahami dan dapat mengetahui bagaimana nasib generasi kita apabila kebakaran hutan akan terus dibiarkan begitu saja. Teman-temanku semua dan siapapun yang melihat video ini, sudah saatnya kita bergerak untuk menegakkan hukum. Hukum untuk apa? Hukum untuk oknum yang telah membakar hutan, yang telah mengancam keanekaragaman hayati yang ada di hutan kita. Kita melihat sudah banyak proyek-proyek yang mengancam kekayaan hayati kita, terutama hutan kita. Contoh sederhananya, dan saya bingung ya mengapa dapat respon positif, seperti halnya dengan pemindahan ibu kota di Kalimantan. Kalian tahu berapa hutan yang telah direnggut oleh pemerintah hanya untuk pemindahan ibu kota yang menurut saya masih belum urgensi. Teman-teman, ada beberapa upaya untuk menegakkan hukum dan melawan oknum-oknum yang merusak hutan kita. Berbagai bentuk permasalahan lingkungan, khususnya kebakaran hutan, menunjukkan bahwa belum ada penegakan hukum lingkungan saat ini masih dikategorikan sebagai penegakan hukum yang sangat lemah, teman-teman semua. Mengapa demikian? Karena pembangunan berkelanjutan masih belum adanya perubahan. Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan, terkhususnya kasus kebakaran hutan di Indonesia, sejatinya sudah diatur dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, dan pasal yang mengatur tentang berbagai sanksi, baik itu hukuman denda maupun hukuman pidana. Adanya undang-undang ini sebagai alat agar manusia dapat melindungi lingkungan. Pentingnya penegakan hukum lingkungan dalam kasus ini, terutama kebakaran hutan, diharapkan mengalami perubahan sebagai agenda dalam mengatasi kemerosotan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dalam penegakan hukum lingkungan hidup perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan peran masyarakat yang sangat penting untuk dapat memperkuat kesadaran diri setiap individu, sehingga para generasi muda dan para penerus bangsa akan mengalami berbagai manfaat dari lingkungan hidup yang terus kita jaga. Sekian dari saya. Terima kasih.